Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tika Azra dengan NIM F1121231012 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Efektif dosen pengampu Ibu Dian Miranda MA. Di sini saya mengambil materi tentang pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Pendidikan atau edukasi adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum serta keterampilan yang diperlukan di dirinya untuk masyarakat yang berlandaskan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditegaskan bahwa tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, negara memiliki kewajiban penuh untuk mengupayakan kecerdasan bangsanya atau masyarakatnya. Segala upaya harus dilakukan pemerintah dan masyarakat Indonesia guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat memanfaatkan segala sumber daya agar dapat digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kemudian ada pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Republik Indonesia, yaitu Kemendikbud. Kemudian ada fungsi dan tujuan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membantu watak serta peradaban bangsa negara yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, pendidikan di Indonesia itu memiliki beberapa tujuan dan fungsi. Fungsi pendidikan yang pertama adalah mengembangkan diri, membantu individu dalam mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya. Kemudian ada sosialisasi, memperkenalkan nilai-nilai, norma, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian ada pembangunan karakter, membangun sikap dan karakter yang baik seperti disiplin, tanggung jawab, dan toleransi. Kemudian ada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, yang mana kita akan menyiapkan individu yang berkualitas untuk kontribusi dalam pembangunan bangsa. Kemudian ada pembangunan ekonomi, mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan profesional guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, menghasilkan generasi yang cerdas dan berpengetahuan untuk menghadapi tantangan global yang luas. Kemudian ada mewujudkan keadilan sosial, menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Kemudian ada memperkuat persatuan dan kesatuan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan memperkuat identitas nasional di kalangan generasi muda. Kemudian ada mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, menyiapkan peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman, membangun kesadaran hukum dan demokrasi. Kemudian pendidikan di Indonesia itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendidikan formal, yang kedua ada non-formal, dan terakhir ada informal. Pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang terstruktur dan terencana, berlangsung di lembaga pendidikan resmi seperti sekolah, perguruan tinggi, dan instansi pendidikan lainnya.
Nah, pendidikan formal itu sendiri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah sistematis, mengikuti kurikulum yang telah diletakkan oleh pemerintah. Kemudian ada jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Kemudian menghasilkan ijazah atau sertifikat yang diakui secara resmi. Kemudian ada dikelola oleh instansi pemerintah atau lembaga pendidikan yang terakreditasi. Contohnya ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan yang terakhir ada universitas. Kemudian ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah jenis pendidikan yang tidak terikat pada kurikulum formal dan biasanya lebih fleksibel dalam menyampaikan materi. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan tertentu di luar jalur pendidikan formal. Nah, pendidikan non formal itu sendiri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ada tidak memiliki kurikulum yang baku dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Kemudian ada fokus pada pengembangan keterampilan praktis atau pengetahuan spesifik. Kemudian tidak menghasilkan ijazah resmi seperti pendidikan non formal, tetapi seringkali memberikan sertifikat pelatihan. Contohnya ada kursus bahasa, kemudian ada pelatihan keterampilan, ada kelompok belajar masyarakat, dan pendidikan kerja paket. Yang terakhir ada informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung secara spontan dan tidak terencana. Biasanya dalam konteks sehari-hari. Pendidikan ini dapat diperoleh dari lingkungan sekitar, keluarga, dan pengalaman hidup. Pendidikan informal itu sendiri juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak memiliki sistem yang teratur atau kurikulum yang jelas. Kemudian mengandalkan pengalaman langsung dan interaksi sosial. Kemudian pembelajaran seringkali bersifat individu dan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh dari pendidikan informal ini adalah pembelajaran yang diperoleh dari keluarga, interaksi dengan teman, pengalaman kerja, dan kegiatan komunitas. Kemudian ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu sendiri ada 4. Yang pertama ada anak usia dini, yang kedua ada dasar, yang ketiga ada menengah, yang terakhir ada tinggi. Yang pertama ada pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan tahap awal dalam pendidikan yang ditujukan bagi anak usia dini, dimulai dari bayi hingga anak itu sekitar umur 6 tahun. Tujuan utamanya adalah memberikan rangsangan yang tepat bagi perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak sebelum memasuki pendidikan formal. Dalam lingkungan PAUD, anak-anak diberi kesempatan untuk bermain, belajar melalui pengalaman, dan pengembangan keterampilan dasar seperti berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan kemandirian. Kemudian ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pembangunan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar individu. Terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SMP). Yang kedua ada sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, setelah menyelesaikan SD, siswa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP selama 3 tahun. Di sini mereka belajar mata pelajaran yang lebih kompleks dan mendalam, seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, serta seni dan olahraga. SMP juga memberikan persiapan yang lebih baik bagi siswa untuk memasuki tingkat pendidikan menengah atas. Dan ketiga ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah itu sendiri merupakan tahap lanjutan dalam pendidikan formal dan terdiri dari dua pendidikan. Yang pertama ada sekolah menengah atas (SMA), yang dimana tingkat pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun, dimana siswa memiliki program studi yang akan mereka tekuni lebih lanjut di perguruan tinggi. Di SMA, siswa mendalami mata pelajaran lebih spesifik sesuai dengan minat dan bakat mereka dan diharapkan untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bidang studi yang mereka pilih.
Nah, kemudian ada sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, perbedaannya dari SMA tadi adalah SMA lebih fokus pada pendidikan umum, sedangkan SMK menekankan pada keterampilan praktis dalam berbagai bidang seperti tata boga, otomotif, teknologi informasi, perhotelan, tata kecantikan, dan masih banyak lagi. Siswa SMK dilatih untuk menjadi tenaga kerja terampil dan siap pakai dalam dunia industri sesuai dengan bidang yang dipilihnya. Kemudian yang terakhir ada pendidikan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa memiliki opsi untuk melanjut ke jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendalami bidang studi tertentu dan memperoleh keterampilan serta pengetahuan yang lebih spesifik. Ada beberapa tingkat pendidikan tinggi yang tersedia di Indonesia, yaitu ada diploma D3 atau D4, ada sarjana S1, ada magister S2, ada doktor S3. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia itu rendah. Yang pertama ada kualitas pengajar yang masih kurang. Pengajar di Indonesia masih kurang karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid. Para pendidik masih memaksakan kehendak murid untuk mempelajari semua hal tanpa memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kemudian yang kedua ada sistem pendidik yang kurang baik dalam waktu pembelajaran. Nah, yang dimana seperti kita ketahui jam belajar di sekolah Indonesia itu cukup kelamaan, sehingga siswa sulit untuk mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki melalui ekstrakurikuler dan organisasi. Yang terakhir ada biaya pendidikan yang mahal. Biaya pendidikan yang mahal dari taman kanak-kanak, TK atau PAUD sampai perguruan tinggi menyebabkan pendidikan tidak dapat tersebar dengan merata, sehingga sarana pembelajaran menjadi kurang, terutama pada penduduk kaum terbelakang yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan di sini ada solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan meningkatkan kualitas guru di Indonesia dengan melakukan ujian dan melibatkan prestasi untuk setiap guru dari tingkat TK sampai perguruan tinggi agar pengajar yang didapatkan benar-benar berkompeten, dan perlu adanya kebijakan negara mengenai biaya pendidikan di Indonesia. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program seperti wajib belajar, masih terdapat kesenjangan dalam distribusi sumber daya pendidikan, terutama di daerah terpencil. Kurangnya fasilitas, keterbatasan tenaga pengajar berkualitas, dan variasi kurikulum yang diterapkan di berbagai daerah menjadi kendala utama. Selain itu, masalah relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja juga menjadi sorotan, di mana lulusan seringkali tidak menghadapi dunia kerja. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan, yang mana dengan perkembangan zaman, investasi dan pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang adaptif sangat diperlukan untuk memastikan generasi mendatang dapat bersaing secara global. Mungkin sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.